Kami LBH Tani Nusantara siap memperjuangkan hak petani masyarakat Gilirang, Sumatera Selatan. Keresahan masyarakat petani khususnya di Desa Gilirang ini, Pak. Sebagaimana pernyataan dari Ketua LBH Tani Nusantara yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya adalah Bapak Bupati, harus bertanggung jawab dan tidak meninggalkan permasalahan ini sampai masa jabatannya selesai. Jadi kami mengimbau dan mengultimatum Bapak Bupati Banyuasin segera selesaikan permasalahan ini atau kami akan membawa ini ke dalam istana dan meminta kepada Bapak Bupati Banyuasin supaya hak-hak dari para petani ini diberikan. Jangan membela para konglomerasi. Ini kita akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo dan kalau memang perlu Bapak Bupati Banyuasin juga akan kita panggil sampai ke istana. Ini masyarakat petani ini sepertinya resah, ya. Petani ini menggarap lahan ini sejak 1973 hingga saat ini. Nah, keresahan mereka ini kabarnya diklaim oleh sebuah perusahaan. Bagaimana tanggapan? Ya harus diperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Apalagi sejak tahun 72 sudah dikuasai. Tidak ada alasan pemerintah tidak memberikan itu kepada masyarakat. Kecuali kalau perusahaan yang dimaksud itu datang duluan. Yang datang duluan dialah yang punya hak. Jadi masyarakat harus diperhitungkan dan harus lebih dipedulikan dari yang lain. Karena petanilah yang menjadi tatanan daripada bangsa ini. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Raja Mertahi Nadia dari Jakarta, LBH Tani Nusantara. Lalu kalau boleh tahu langkah atau tindakan apa selanjutnya untuk memperjuangkan hak rakyat ini, Pak? Kita akan mengadvokasi mulai dari daerah sampai ke pusat. Mengadvokasi ini bisa dengan cara kita nanti akan menyurati instansi-instansi yang terkait sampai nanti tahap-tahap berikutnya, sampai ke litigasi pun akan kita lakukan sampai masyarakat itu nanti mendapatkan haknya dan tenang tinggal bertani di daerahnya. Terima kasih, Pak ya. Sekarang ke Bapak advokasi tani mereka Banyuasin, Pak. Tanggapannya? Pak Supardi apa Pak Nofri? Diperkenalkan nama. Baik, saya Nofriansah, koordinator LBH Tani Nusantara Sumatera Selatan. Menyikapi permasalahan lahan di Desa Gilirang ini memang sudah sangat pelik, mengingat sejak 2005 itu masyarakat sudah bentrok dengan perusahaan, sehingga kami dari LBH Tani Nusantara sangat antusias untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan ini. Apalagi masyarakat sudah menggarap sejak tahun 73, yang mana lahan ini awalnya sudah dilepas dari warga Sungai Aren dan diberikan khusus memang untuk warga Gilirang, terkhusus warga keturunan Bugis di desa sini. Jadi tidak ada alasan untuk pihak perusahaan untuk menggarap lahan ini, apalagi dapat saudara lihat di hamparan kita ini sawah semua, Pak. Jadi tidak ada hutan. Untuk status hutan produksi itu, ya itu kita tidak pernah tahu, tidak ada pernah sosialisasi, tidak ada kementerian yang turun ke sini, sehingga lahan ini asli punya masyarakat Desa Gilirang. Seluas berapa, Pak? Luas? Seluas lebih kurang 1.800 hektar, Pak. Selama ini sudah digarap masyarakat? Sudah digarap, turun-temurun. Terima kasih. Sekarang ke Pak Korcam, Pak. Nah, saya tambahkan sedikit. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya sudah dapat dokumentasinya terkait masalah izin dari perusahaan itu yang namanya IUPPHK, izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan. Nah, itu dulu terakhir itu tahun 2005. Jadi itu ada 3 tahap, mulai tahun 89 kalau nggak salah, nanti klarifikasi, itu 5.000 hektar. Terus tahun 90-an 8 mungkin jadi 6.000, sampai tahun 2005 itu 7.550 hektar. Nah, di diktumnya itu ada yang tertulis apabila ada di situ masyarakat yang beraktivitas dan juga perkampungan dengan sawah, itu harus keluar dari izin usaha pemanfaatan kayu tadi itu. Harusnya ketika itu dibuat dan nyatanya dan faktanya bahwa tanah itu sudah dikuasai masyarakat dan bikin persawahan sejak tahun 72. Dengan sendirinya
IUPPKH itu yang di dalamnya milik masyarakat itu 1.800 hektar itu harusnya otomatis dikeluarkan. Tapi sampai sekarang tidak jelas. Bahkan kita itu sudah ada datanya itu sedang dalam evaluasi tahun 2022 waktu Menteri Siti Nurbaya. Kita nggak tahu sampai kapan ini evaluasinya. Nah, kita lihat nih CBS masuk. Apakah evaluasi dari pemerintah itu evaluasi dihentikan, dikeluarkan atau lanjut menjadi seperti yang mereka inginkan? Kita tidak tahu. Itu nanti akan kita telusuri. Bagaimana? Nah, itu sekali lagi harusnya pemerintah peduli dengan tadi izin yang di SK Menteri itu, karena faktanya sudah ada masyarakat di dalam sejak tahun 72 harus dikeluarkan dari izin yang diberikan itu, yang 1.800 hektar itu. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang ke Pak Korcam. Ya. Gimana Pak tanggapan Bapak tentang Senyum Indonesia, senyum petani. Senyum petani, senyum Indonesia. Nama Supardi Sahri SH. Supardi. Sahri SH. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Jadi keresahan petani? begini, untuk masalah giliran yang bersengketa dengan PT CBS. Kalau kita dalami kasusnya, Pak, ini satu SK 2 daerah, Pak. Satu SK 2 daerah, Pak. Dua daerah. 2 daerah, satu OKI, satu MUBA dulu, Pak. Yang mana porsinya itu nggak jelas, Pak. Apakah porsi 7.000 itu Punya oke. OKI-nya 6.000, kita 1.000? Ini belum jelas. Perintah dari menteri waktu itu dari diktum yang ada, setelah izin ini keluar dia harus mengukur ulang, Pak. Berapa sih masuk daerah Gelirang? Maksudnya MUBA waktu itu. Ini kan ada dua daerah yang dikasihkan satu SK. Nah, hasil ukurnya sampai sekarang nggak ada, Pak, perintah ukur. Nggak ada. Berapa jumlahnya nggak ada. Jadi kabur, Pak. SK itu kabur, sangat kabur sekali. Saya bawa lagi bahasa abang tadi dari pusat tadi, bahwa salah satu diktum yang ada itu untuk meniklap, Pak. Mengeluarkan areal-areal yang terganggu dalam ada wilayah di situ. Ada penduduk, ada garapan lahan. Itu harus diinklap. Nah, ini kan sampai sekarang belum diinklap ini, Pak. Bobotnya berapa, isi berapa kita nggak tahu sampai sekarang. Jadi oleh karena itu saya berterima kasih selaku DPD Tani Merdeka Banyuasin, di-backup oleh pusat sama provinsi. Saya terima kasih. Oleh karena itu sekali lagi mari kita berjuang sama-sama, kawan-kawan. Lahan ini punya kita perjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Korcam, Kecamatan Muara Sucian, ya terkhususnya kami sesuai arahan dan perintah dari Pak Presiden Prabowo untuk menyukseskan ketahanan pangan, Pak. Jadi ini suatu kewajiban bagi kami selaku Korcam Tani Merdeka sesuai arahan dari Ketum DPW, DPD, di Ketum Pusat, dan apalagi kita ditugaskan untuk menyukseskan swasembada pangan dari program Pak Presiden Prabowo, Pak. Jadi Tani Merdeka akan memperjuangkan sampai dimanapun. Oke, setuju, kawan-kawan. Hidup petani! Hidup petani! Tani Merdeka! Jaya! 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 Petani sejahtera! Jaya Indonesia! Oke. Kenalkan Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Pak Ambu Ate, saya masyarakat Desa Gelirang. Itu untuk membuka lahan di sini. Mulai tahun 7273 itu keluarga besar kita membuka lahan tersebut di sini. Gitu. Namun banyak penduduk lain, Pak, itu akan dibuat bercocok tanam di sini, itu semacam padi. Desa lain itu banyak mengikuti di sini. Itu bukan satu desa saja. Itu terutama yang pokok utama itu Desa Gelirang. Gitu. Jadi masyarakat di sini ada berapa desa ikut berkecimpung di Desa Gelirang untuk bercocok tanam padi di daerah kita di sini. Gitu. Maka dari situ, Pak, kami sangat butuh bantuan oleh pemerintah pusat maupun provinsi kabupaten, camat, desa untuk bagaimana solusinya untuk masyarakat kita di sini, Pak, supaya bebas dari salah satu perusahaan yang berkecimpung di desa kami.
Itu sedangkan desa tersebut tidak pernah ada izin itu ke desa kami, itu terutama desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugian. Nah, kami sangat membutuhkan pemerintah itu pusat minta bantuannya segera. Kami dibantu, bukan salah satu desa Gilirang, semua yang berkecimpung di sini masyarakatnya. Desa-desa yang lain tolong minta perlindungannya, Pak. Karena PTCBS ini itu sangat sangat kita takuti. Namanya kita orang kecil, Pak, namanya petani. Itu tidak tahu hukum CBS ini kan dia gimana, Pak ya? Dia punya izin apa itu kita tidak tahu, Pak. Nah, sedangkan kita masyarakat itu hanya mengakui kita itu bukanya lahan di sini mulai dari keluarga besar kita, Pak. Itu mulai tahun 72-73, Pak. Itu. Bahkan ada kuburan di sini. Bahkan pun ada kuburannya. Itu. Kalau memang itu tidak dipercaya, boleh diserpai kuburan itu. Itu kuburan keluarga kita, Pak, itu. Tahun berapa? Tahun sekitar mungkin 70-an, Pak, itu. Iya. Itu. Jadi mereka yang dulu mengelola lahan ini. Iya. Sedangkan pun yang namanya Pak Haji Badurong masih hidup, Pak, sampai sekarang. Masih hidup. Itu. Dulu apa istilahnya, parit atau apa? Parit, Pak, di sini. Oh, dulu istilahnya ya. Iya. Untuk mengelola lahan itu. Iya. Itu lahan ditanami apa, Pak, rencana? Padi. Oh, padi. Padi. Kelapa sekarang pun berjalan itu padi, Pak. Kelapa enggak, Pak? Kelapa juga ya sedikit-sedikit mulai masyarakat, Pak, menanam. Oke. Iya. Diharapkan nanti lahan ini kalau bisa untuk masyarakat untuk lumbung pangan. Iya, itu yang kami butuhkan, Pak, itu. Makanya kami minta bantuan untuk ke pusat, minta dibantu bagaimana solusinya untuk pelepasan di sini, Pak. Itu terutama itu ada gangguan dalam salah satu perusahaan, Pak, itu. Itu PT CBS. Iya. PT CBS masuk, Bapak waktu itu ada pemberitahuan dari desa atau dari pemerintah setempat? Belum ada, Pak. Belum ada. Sama sekali? Sama sekali. Belum ada. Terus harapan Bapak selanjutnya? Kami minta itu khususnya masyarakat, khususnya wilayah Gilirang, itu Timbul Jaya Muara Sugian, Pak, itu ada pelepasan dari salah satu perusahaan, Pak. Itu. Karena tidak ada izin dalam satu lingkungan desa, Pak, itu. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Bapak tetap mempertahankan lahan ini? Iya. Tetap. Oke. Sepakat, kawan-kawan? Hidup petani. Hidup petani. Yang keras, kompak. Hidup petani. Petani merdeka. Jaya. Jaya. Umat tani sejahtera.